Bab 151. Si malang, tidak peduli seberapa berkuasanya wanita itu, dia tidak akan berani melawan Jing Zhaoyin. Perdana Menteri datang ke sini untuk bersenang-senang dengan gadis itu, dan dia sama sekali tidak berani memberitahu hal ini kepada siapapun. Namun, Lin Hai belum meminta gadis itu untuk menemaninya, dan sejauh ini mereka hanya makan bersama. Dia benar-benar tidak bisa membantah apapun. Terlebih lagi, sebagai prefek Jingzhou, Lin Hai punya banyak alasan untuk menyelidiki rumah bordil mereka. Jika dia memeriksa setiap hari saat bisnis sedang ramai, maka dia tidak perlu membuka rumah bordilnya lagi. Tidak peduli apakah mereka pejabat atau orang berkuasa, tidak peduli seberapa beraninya mereka, mereka tidak akan berani datang ke sini lagi. Seketika, senyum mengembang di wajahnya. Ternyata ini Tuan Lin. Aku memang buta. Karena Tuan Lin tidak menyukai gadis-gadis kami, maka aku akan segera mengembalikan uangmu. Kamu pintar, kembalikan uangnya sekarang juga, dan bagi makanan dan minuman ini menjadi 4 porsi agar kami bisa membawanya pulang. Baiklah, Tuan Lin, tunggu sebentar, aku akan menyuruh seseorang untuk membungkusnya. Nyonya itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Ia melanjutkan, Tuan Lin, mohon jaga kami lebih baik di masa mendatang. Tentu saja, asalkan kamu bertindak sesuai hukum. Siapapun yang berani membuat masalah di sini, kamu bisa melaporkannya ke prefektur Jingzhou. Aku pasti akan menanganinya dengan adil. Terima kasih, Tuan. Bagaimana kalau hari ini aku mentraktir kamu untuk bersenang-senang di sini? Jika kamu menyukai seorang gadis di sini, katakan saja kepada aku dan aku akan membuat kamu bahagia. Lupakan saja, aku punya beberapa hal penting yang harus diselesaikan di rumah. Lin Hai tidak ingin berurusan dengan orang-orang di sini, meskipun dia tidak tahu mengapa Chen yang mengundang dia ke sini, namun, mereka sudah duduk dan berbicara begitu lama tetapi tidak ada hal yang disampaikan. Chen yang pasti menyimpan niat jahat. Lin Hai tidak bermain sesuai aturan, jadi dia tidak bisa menggunakan triknya. Pada saat ini, Chen yang ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia sudah menderita kerugian besar hari ini. Lin Hai membawa kembali anggur dan makanan yang sudah dikemas. Sangguan Yuri dan Meng Bofei juga berdiri dan ingin pulang. Chen yang terlalu malas untuk peduli dengan mereka lagi. Setelah beberapa saat, seorang wanita yang sangat cantik datang, wajahnya penuh dengan kekesalan. Tuan Chen, aku sudah menolak banyak janji temu hanya untuk menemani Tuan Lin. Tetapi bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku belum pernah mendengar tentang pembatalan janji temu seperti ini. Orang yang datang itu adalah Cao Yao, dia tinggi dan cantik, mengenakan gaun panjang yang mewah, dia berpenampilan sangat anggun. Jika bukan karena kejadian ini, Chen yang tidak akan bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu, tetapi sekarang dia bahkan tidak berniat melihat wanita cantik itu. Dia berkata dengan sangat frustrasi, bagaimana aku bisa tahu bahwa dia tidak akan tertarik denganmu? Aku mengalami kerugian yang sangat besar. Aku sudah menghabiskan ratusan tael perak tapi tidak sempat makan sesuap pun. Mata Cao Yao berputar-putar, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku benar-benar tidak percaya, kecuali jika ada yang salah dengan pria itu. Mustahil baginya bisa menahan godaanku. Peony juga merasa sangat tidak percaya. Aku tidak percaya kalau dia tidak punya kelemahan. Chen yang menggertakkan giginya karena sangat marah. Setelah Chen yang pergi, wajah Cao Yao berubah jadi muram. Dia tetap tinggal di ruangan itu dan berbicara sendiri. Aku tidak menyangka Daxia benar-benar memiliki menteri seperti dia. Aku menjadi semakin tertarik padanya. Ada tatapan aneh di sepasang mata besar yang indah itu. Lin Hai kembali ke rumah dengan banyak anggur dan makanan enak. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan menarik perhatian pelacur itu. Dia mengundang para pemburu dari desa dan memberi mereka anggur dan makanan yang enak. Melihat begitu banyak hidangan dan anggur, Wang Dayong dan teman-temannya semua terkejut. Mengapa kamu membawa begitu banyak makanan? Makanan ini baunya enak sekali. Aku rasa ini hanya bisa dibuat di restoran besar. Lumayan, aku baru sebentar di ibu kota, tetapi aku telah memperoleh banyak pengetahuan. Lin Hai tersenyum dan berkata kepada mereka, hidangan ini dibawa dari Bai Hualuo. Kudengar satu meja hidangan harganya puluhan tael perak. Ketika mereka mendengar harganya begitu mahal, mereka semua sangat terkejut, dan langsung tidak ada yang berani mengambil sumpit mereka. Mereka tahu, puluhan tael perak sudah cukup bagi mereka untuk menikahi seorang istri di rumah. Bagaimana kamu mampu membeli makanan semahal itu? Tentu saja aku tidak sanggup membelinya, tetapi ini didapatkan dari uang orang bodoh.
Lin Hai kemudian menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan Chen Yang. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Orang itu pasti punya niat jahat. Haruskah aku memberinya pelajaran jika aku bertemu dengan dia? Liu Ergo berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, kalian semua sekarang pejabat pemerintah, dan kalian harus menggunakan bukti saat melakukan sesuatu. Jika dia melakukan kesalahan, tidak masalah untuk menghukumnya, bahkan jika kita tahu dia bukan orang baik, kita tidak bisa berurusan dengannya tanpa bukti. Meskipun Lin Hai ada di pihak mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka mengabaikan hukum dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka harus memiliki bukti untuk melakukan apapun. Jika Lin Hai terlalu memanjakan mereka, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi cepat atau lambat. Kami telah mendapatkan informasi bahwa keluarga Chen memang diam mengutuk kamu. Lain kali jika aku menangkap mereka, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Si Tol jelas sangat kesal dengan keluarga Chen. Dengarkan baik-baik, kamu harus ingat untuk mengikuti hukum dalam segala hal yang akan kamu lakukan. Saat berurusan dengan siapapun, kamu tidak boleh meninggalkan bukti apapun. Jika tidak, akan ada orang yang akan melaporkannya ke pengadilan. Aku tidak akan bisa melindungi kamu, dan aku juga akan terlibat. Lin Hai berkata dengan serius, jangan khawatir, Tuan. Kita semua memahami aturan ini. Wang Dayong berkata cepat, kami sudah cukup lama berada di ibu kota, dan kami telah belajar banyak. Lin Hai sangat yakin dengan para pemburu ini dan mengingat apa yang dikatakannya. Terlebih lagi, mereka telah dijanjikan bahwa selama mereka bekerja keras, mereka dapat menjalani kehidupan yang baik di ibu kota ini. Mereka juga sangat puas dengan keadaan saat ini. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan meracik anggur. Wang Dayong dan beberapa anak buahnya terus menjaga Lin Hai. Sebuah berita mengejutkan menyebar di ibu kota bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Yu. Salah satu dari 5 keluarga besar, Yu Huasi benar memutuskan hubungan dengan keluarganya dan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan klan, dan yang berhasil dia lakukan hanyalah merebut kembali gunung teh yang terlantar. Hampir mustahil untuk bisa menghasilkan uang dengan mengandalkan gunung yang tandus. Bahkan keluarga Yu tidak mau mengelolanya lagi. Sangat sulit bagi mereka untuk menghasilkan uang dari gunung teh itu. Semua keluarga bangsawan lainnya menggunakan Yu Huasi sebagai contoh negatif untuk memberi pelajaran kepada anaknya sendiri. Siapapun yang berani menentang keinginan keluarga akan berakhir seperti Yu Huasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka bukanlah apa tanpa keluarganya. Setelah menerima berita itu, Lin Hai segera pergi ke rumah Putri Chen Xi. Awalnya sudah disepakati bahwa begitu Yu Huasi berhasil, mereka akan diam pergi ke rumah Putri Chen Xi, dan dia harus bersembunyi dari semua orang dan secara diam pergi ke pegunungan teh di selatan Sungai Yangtze. Putri Chen Xi telah membuat persiapan dan meminta kepala pelayan untuk menunggu di pintu. Begitu Lin Hai tiba, dia langsung mengundangnya masuk kecuali Lin Hai dan Lin Ruoxue. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Setelah masuk, mereka melihat 3 orang sedang duduk dan mengobrol di taman. Bab 152. Penebusan. Aku sudah menunggumu. Katakan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Kata Putri Chen Xi dengan tergesa-gesa. Apakah kamu sudah mendapatkan gunung teh itu? Lin Hai bertanya kepada Yu Huasi. Tentu saja, aku meminta ibuku untuk berbicara baik tentangku dan memberikan semua gunung teh itu kepadaku. Tetapi banyak orang di keluarga itu menertawakan kebodohanku karena menginginkan gunung teh yang tandus itu. Yu Huasi berkata sambil tersenyum. Baguslah. Aku sudah menyiapkan beberapa orang untuk pergi bersamamu. Saat kamu sampai di sana, pekerjakan lebih banyak orang untuk membersihkan gunung teh. Semua tunas muda yang bisa dipetik harus dipotong. Olah daun teh seperti yang kukatakan padamu. Kita harus mengangkut daun teh itu ke perbatasan secepat mungkin. Kata Lin Hai. Yu Huasi tidak terlalu peduli dengan berapa banyak uang yang akan dia hasilkan. Sebaliknya, pikirannya hanya tertuju pada Xianer. Lalu kapan kamu akan menebus Xianer? Ada 2 cara. Jika kamu menebusnya sekarang, pemilik rumah bordil itu tidak akan menolak. Namun, harga tebusannya pasti sangat tinggi sekarang, setidaknya 30 atau 40 ribu tael perak. Jika kamu pergi ke Jiangnan untuk mengelola perkebunan teh, ketenaran Nona Xianer pasti akan menurun. Mungkin saat itu hanya akan butuh beberapa ribu tael perak untuk menebusnya. Kamu bisa menghemat banyak uang. Yu Huasi tidak bisa menunggu selama itu. Aku ingin Xianer tinggal di tempat itu. Apalagi aku sudah tidak berada di ibu kota. Anggap saja aku meminjam uang darimu untuk menebus Xianer secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan khawatir untuk pergi ke Jiangnan sendirian.
Baiklah, aku akan membantumu membayar 40.000 tael perak untuk menebus sianer. Baiklah, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu saat aku sudah menghasilkan uang nanti. Aku akan berangkat begitu sianer mendapatkan kebebasannya. Kalau begitu, jangan menunda lebih lama lagi. Aku akan mengambil perak itu dan pergi ke rumah bordil Gui Yufang hari ini. Ada hal lain yang sangat penting. Ini adalah berita besar bahwa kakak Yu telah meninggalkan keluarga. Bagaimana dengan penyuntingan koran edisi berikutnya? Kita perlu mencetak dan menjualnya sesegera mungkin, kesempatan yang bagus untuk mendapatkan sedikit perhatian. Kakak Yu, sebaiknya kamu menulis puisi dan menerbitkannya di koran, hal ini pasti akan menarik banyak orang. Kamu benar tidak pernah melewatkan kesempatan, kata Putri Chenxi sambil tersenyum masam. Tentu saja, koran akan selalu mengikuti tren. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas bisnis koran ini, kamu tidak boleh melewatkan apapun yang menarik perhatian. Lin Ruoxue berkata, kami telah menata koran, dan telah menyediakan bagian khusus untuk memberitakan masalah Tuan Yu, malam ini akan siap dicetak. Baru saat inilah Lin Hai merasa lega. Baiklah, karena semuanya sudah siap, aku akan pergi ke Gui Yufang untuk menjemput Nona Sianer. Lin Hai tahu bahwa Yu Huasi tidak akan pernah menyerah terhadap Sianer, jadi dia menarik 30.000 tael perak dari kilang anggur, itu hanya omset selama 2 hari, dibutuhkan 2 kereta kuda untuk membawa 30.000 tael perak. Begitu Lin Hai tiba di pintu rumah bordil, dia bertemu dengan si mucikari, dan dia segera memberitahu sang nyonya, mereka tidak berani menyinggung Lin Hai lagi. Nyonya langsung keluar untuk menyambut Lin Hai setelah menerima berita itu. Bukankah ini Tuan Lin? Silakan masuk ke ruang VIP di lantai atas, Sianer sekarang sudah santai, aku akan menyuruh seseorang memberitahunya untuk datang dan menemanimu. Tidak perlu, aku datang untuk menemuimu hari ini, kata Lin Hai. Nyonya itu tercengang ketika mendengar hal ini, dia menatap Lin Hai dengan ekspresi yang panik, dia sangat terkejut. Lin Hai tahu bahwa dia telah salah paham dengan apa yang dimaksudnya, dia langsung memarahi, mengapa kamu menatapku begitu? Aku datang ke sini untuk membahas kesepakatan bisnis denganmu. Nyonya itu kemudian menyadari bahwa dia telah berpikir ke arah yang salah, dia pikir Lin Hai memiliki selera yang istimewa. Dia benar merasa sedikit kecewa. Bisnis apa yang ingin kamu diskusikan denganku, Tuan Lin? Nyonya itu tampak kebingungan. Kamu sudah mendengar tentang perpisahan antara Yu Huasi dan keluarga, kan? Tanya Lin Hai. Masalah ini telah menyebar ke seluruh ibu kota. Tentu saja aku telah mendengarnya. Sekarang setelah kamu mengetahui hal ini, maka bisnis kita akan lebih mudah untuk dibahas. Aku mendengar bahwa Nona Sianer bisa menjadi pelacur paling populer adalah karena pengejaran Yu Huasi. Sekarang Yu Huasi akan pergi ke Jiangnan, dan tidak mungkin dia bisa datang ke Gui Yufang kamu untuk menemui Sianer lagi. Aku khawatir reputasi Nona Sianer akan langsung anjlok, dan dia tidak akan bisa duduk di singgasana pelacur tercantik lagi. Nyonya itu tampak sedikit sedih ketika mendengar hal ini, karena ini adalah hal yang paling dikhawatirkannya juga. Sianer tidak terlalu cantik, meskipun dia bisa memainkan sitar dengan indah, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang pelacur tercantik. Begitu dia kehilangan auranya sebagai seorang wanita penghibur tercantik, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan beberapa tael perak dalam sehari. Jika ingin menghasilkan lebih banyak uang, dia harus segera menjual Sianer secepatnya. Bagi wanita seperti Sianer, hal seperti ini pasti akan membuat Sianer bunuh diri. Saat hal itu terjadi, rumah bordil ini tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dan bahkan mungkin akan terlibat dalam gugatan hukum. Nyonya itu tahu ada hal lain di balik kata-kata Lin Hai. Dia bertanya dengan cepat, Tuan Lin, apakah kamu ke sini untuk Nona Sianer? Lin Hai mengangguk dan berkata, ya, hari ini aku datang ke sini untuk menebusnya, sebutkan harga dari kamu. Nyonya itu sangat terkejut saat mendengar hal ini. Dia tidak menyangka ada orang yang mau menebus Sianer secepat itu. Dia juga tahu bahwa Yu Huasi telah memutuskan hubungan dengan keluarganya dan telah diusir dari rumah, jadi dia pasti sudah tidak punya banyak uang lagi. Tidak peduli seberapa besar dia menyukai Sianer, dia sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun, meskipun dia merasa sangat gembira di hatinya, namun dia tidak menunjukkannya, karena ada yang mau menebus Sianer, maka dia harus menjualnya dengan harga yang bagus. Begitu ya, meskipun Sianer tidak secantik pelacur lainnya, tapi penampilan dan temperamennya tetap mengesankan. Selain itu, dia bermain sitar dengan sangat baik, yang merupakan sesuatu yang sulit dilakukan oleh semua orang. Jika kamu ingin menebusnya, harganya pasti tinggi.
Nyonya itu berbicara sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menjual sianer dengan harga tinggi. Lin Hai sudah tidak sabar, kamu tidak perlu bermain trik seperti ini, katakan saja harganya. Nyonya itu berpikir sejenak dan mengangkat 4 jarinya. Karena Tuan Lin berbicara seperti itu, maka aku tidak akan menolak lagi harganya hanya 40.000 tael perak, dan kamu bisa mengambilnya sekarang. Lin Hai mencibir, kamu memanfaatkanku, aku pejabat yang jujur, meskipun aku menghasilkan banyak uang, tidak mungkin kamu menipuku seperti ini, kan? Wajah Lin Hai sangat dingin dan dia menatapnya dengan serius. Nyonya itu tahu bahwa harga yang dimintanya tinggi, namun, begitulah cara kerja industri ini, tanpa diduga. Hal ini malah membuat Lin Hai marah. Dulu, saat masih berada di puncak kejayaannya, mungkin akan ada seseorang yang mau membeli seharga 40.000 tael perak. Namun, sekarang situasinya sudah berbeda, jelas, akan banyak orang yang tidak akan datang untuk menemui sianer lagi. Bahkan jika Gu Yufang selalu memperlakukannya sebagai pelacur tercantik, jika tidak ada yang mau membayarnya, dia tidak akan berarti apa-apa. Nyonya itu merasa tidak nyaman, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, aku akan mendengarkan Tuan Lin. Berapa banyak perak yang bisa kamu berikan? Lin Hai mengulurkan jarinya dan berkata, 10.000 tael perak. Jika harga ini dapat diterima, aku akan segera memberimu uangnya. Bab 153. Pernikahan, Nyonya itu sangat terkejut ketika mendengar penawaran dari Lin Hai. Harga yang kamu tawarkan terlalu rendah. Lin Hai berkata dengan dingin, aku pikir kamu orang yang cerdas, jadi aku menawarkan harga ini. Jika kamu membantu aku hari ini, aku akan mempermudah segala urusanmu di masa mendatang. Nyonya itu tahu masih ada ruang untuk bernegosiasi, dia berkata dengan cepat, karena Tuan Lin sudah berkata demikian, tentu saja aku akan membantu Tuan Lin. Tetapi harga ini terlalu rendah. Setidaknya harus 20.000 tael perak. Lin Hai memikirkannya dan sangat puas dengan harga ini, menghabiskan 20.000 tael perak untuk membuat Yu Huasi merasa berterima kasih tidaklah mahal. Jika Lin Hai memperburuk keadaan hanya untuk menghemat uang, Yu Huasi pasti tidak akan senang. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang dicintainya, dan di matanya, wanita ini tak ternilai harganya. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk menebus sianer, dia pasti akan membayarnya. Lin Hai tersenyum dan berkata, baiklah, karena kamu sudah berkata begitu, maka aku tidak akan menawar lagi. Namun, satu hal yang pasti, fakta bahwa aku menebus nona sianer harus dirahasiakan sepenuhnya. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa akulah yang menebusnya. Selain itu, jumlah perak untuk penebusan harus diumumkan sebesar 40.000 tael perak. Nyonya itu mengira Lin Hai ingin memiliki seorang wanita simpanan, dan hal seperti ini sudah sering terjadi, dan juga, jika harganya sedikit lebih tinggi, maka akan menguntungkan Gu Yufang juga. Setidaknya itu berarti wanita penghibur mereka bernilai 40.000 tael perak. Lain kali jika ada orang berkuasa yang ingin menebus wanita penghibur di tempatnya lagi, dia bisa menggunakan harga ini sebagai referensi. Nyonya itu langsung menyetujuinya. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang Tuan Lin katakan. Nyonya itu sangat gembira karena bisa mendapatkan 20.000 tael perak karena, jika tidak ada yang menebus sianer, dia akan menjadi tidak berharga di masa depan, dan seiring bertambahnya usia, akan semakin sedikit orang yang berminat dengan dia. Hal terpenting baginya sekarang adalah bisa mendapatkan uang secepatnya. Terlalu banyak orang di sini, mari kita pergi ke tempat lain untuk bertransaksi. Kata Lin Hai, kalau begitu, Tuan Lin, kita transaksi di pintu belakang saja. Aku sudah membawa uangnya, mintalah nona sianer untuk bersiap-siap. Cobalah kenakan pakaian yang tidak menarik perhatian dan tutupi wajahnya. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengenalnya. Nyonya itu tersenyum kepada Lin Hai, tanda dia sudah mengerti. Lin Hai membawa kereta kudanya ke pintu belakang rumah bordil. Ada beberapa mucikari yang sedang menunggu. Lin Hai menyerahkan semua kotak yang berisi perak. Awalnya, harga kisaran maksimal adalah 30.000 tael untuk menebus sianer. Dia bisa menghemat banyak uang, karena berhasil menawarnya menjadi 20.000 tael perak. Kotak perak itu membuat mata Nyonya itu terbelalak. Dia meminta seseorang untuk menghitung uang itu secepat mungkin, dan jumlahnya tepat 20.000 tael perak. Tuan Lin adalah orang yang sangat jujur. Ini adalah kontrak perjanjian sianer. Kamu harus memperlakukan sianer kami dengan baik setelah kamu membawanya pergi. Setelah Nyonya itu mengatakan hal ini, dia memaksakan diri untuk meneteskan air mata.
berpura-pura menjadi seorang ibu yang penyayang, Lin Hai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang hal ini. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membawanya pergi, jadi tentu saja aku harus memperlakukannya dengan baik." Pada saat ini, Xianer datang dengan mengenakan pakaian pelayan biasa, dia juga mengenakan kerudung di kepalanya, meskipun pakaian yang dikenakannya sangat biasa, pakaian itu tetap memperlihatkan bentuk tubuhnya yang seksi, hanya dengan melihat punggungnya saja sudah dapat menimbulkan beberapa fantasi. "Nona Xianer, ikutlah dengan aku," kata Lin Hai. Xianer mengangguk pelan, dia mengikuti Lin Hai ke dalam kereta. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Yu sudah menghabiskan begitu banyak pengorbanan tetapi tetap tidak dapat memiliki Xianer. Dan sekarang Xianer didapatkan oleh Tuan Lin, yang baru kutemui 2 kali. Aku tidak tahu apakah kami berdua akan menjadi musuh di masa depan. Tapi, saat ini aku sudah menang. Aku bisa menjualnya seharga 20.000 tael perak, ini merupakan keuntungan besar." Lin Hai dan Xianer duduk di kereta kuda dan menuju ke rumah Putri Chenxi. Xianer bertanya, "Ku dengar Tuan Yu telah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarganya. Apakah dia baik-baik saja sekarang?" Lin Hai mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Semuanya telah dipersiapkan, dan tidak akan lama lagi dia bisa menjadi orang kaya di ibu kota." "Terima kasih, Tuan Lin, karena telah mempertemukan kami." Xianer tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bisa bersama Tuan Yu dalam kehidupan ini. "Aku akan membalas kebaikan Tuan Lin bahkan jika aku harus bekerja sebagai budak di kehidupanku selanjutnya." Lin Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar hal ini. "Itu tidak perlu. Kalian tidak boleh menjadi budak di kehidupan selanjutnya. Kita masih bisa menjadi teman baik." Xianer tidak bisa menahan senyumannya setelah mendengar hal ini. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di kediaman Putri Chenxi. Yu Huaxi sudah menunggu dengan cemas. Dia takut nyonya akan menaikkan harganya dan Lin Hai tidak akan bisa mencapai kesepakatan. Melihat Xianer datang, dia melangkah cepat ke depan dan memegang tangannya. "Ada terlalu banyak orang di sini, cepat masuk dan bicara di dalam." Lin Hai mengingatkan. Yu Huaxi memegang tangan Xianer di depan semua orang dan berjalan masuk bersama-sama. Xianer sedikit malu pada awalnya tetapi dia tetap tenang. Ada meja makanan di taman. Putri Chenxi bertepuk tangan dan tersenyum. "Ini hebat, sepasang kekasih ini akhirnya menikah. Kegigihan Tuan Yu selama ini akhirnya membuahkan hasil." Yu Huaxi berdiri dan membungkuk hormat kepada Lin Hai. "Terima kasih kepada saudara Lin atas bantuannya. Sekarang kamu sudah punya kesempatan untuk bersama." "Baiklah, tidak perlu bersikap sopan begitu. Semuanya sudah dipersiapkan untukmu, dan aku telah mengirim 20 petarung hebat untuk menemanimu. Selain itu, kami telah menyewa 20 pengawal dari agen pengawal. Dengan total 40 orang hebat yang melindungimu, maka tidak akan ada masalah. Orang-orang yang aku kirim kepadamu semuanya adalah pemburu dari desa yang selalu bersama denganku. Mereka semua sangat ahli dalam bela diri dan kamu dapat mempercayai mereka sepenuhnya. Terima kasih, aku tidak perlu khawatir lagi dengan adanya orang-orang ini yang melindungiku. Selain itu, aku telah menukar semua perakmu dengan emas, jadi akan lebih mudah untuk dibawa. Setelah kamu sampai di sana, kamu harus menata pegunungan teh. Kamu harus merekrut beberapa pekerja sesuai dengan apa yang aku katakan. Nona Xianer boleh tinggal di rumah putri atau pergi bersamamu. Bagaimana baiknya? Terserah kamu yang memutuskan." Yu Huaxi memandang Xianer yang duduk di sebelahnya dan berkata, "Perjalanan panjang ini terlalu melelahkan. Mengapa kamu tidak tinggal di ibu kota dan menunggu dulu? Paling lama aku akan kembali dalam waktu 2 bulan. Xianer menatap Yu Huaxi dengan penuh kasih sayang. "Aku sudah melalui berbagai macam kesulitan sejak aku masih kecil. Dan aku tidak keberatan untuk menghadapi kesulitan bersamamu. Akhirnya kita bisa bersama, dan aku harus pergi bersamamu." Bersambung